Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia tingkat SMP dan SMA. Nah, kali ini saya coba akan membahas tentang materi kimia kelas 11 ya, tentang larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini nanti saya akan coba bahas apa sih larutan penyangga itu, kemudian bagaimana cara membuatnya, disertai trik cepat ya, trik cepat menentukan apakah larutan ini penyangga atau bukan. Oke, menarik sekali pembahasannya. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika ada upload video yang baru ya. Itu aja ya. Ya, apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga itu sebenarnya larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan garam bersifat basa, atau bisa juga basa lemah dengan garam bersifat asam. Nah, fungsinya larutan penyangga itu apa sih? Nah, fungsinya itu bisa mempertahankan pH atau derajat keasaman bila ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, nanti di video berikutnya saya coba akan membahas apa sih itu pH atau derajat keasaman larutan penyangga ya. Tapi di video ini saya coba akan membahas tentang larutan penyangganya saja ya, gitu. Nah, jadi singkatnya begini. Kalau larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garam bersifat basa atau basa lemah dengan garam bersifat asam ditambahkan sedikit asam atau basa, nah pH-nya itu berubahnya hanya sedikit gitu ya. Makanya sebenarnya karena berubahnya sedikit ya kita anggap ini perubahannya itu diabaikan saja gitu lah ya. Makanya ada bahasa bisa mempertahankan pH. Jadi mempertahankan pH di sini bukan pH-nya tetap, tapi berubahnya hanya sedikit gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk membuat larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garam bersifat basa, itu bisa dengan cara asam lemah ditambahkan dengan basa kuat. Nah, nanti ini akan menjadi garam yang sifatnya basa ya, garam yang sifatnya basa. Nah, larutan penyangganya itu sendiri bersifat asam ya. Nah, makanya di sini ada larutan penyangga asam gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat garam bersifat asam? Nah, berarti yang dicampurkan adalah basa lemah dengan asam kuat gitu ya. Basa lemah dengan asam kuat akan muncul garam bersifat asam ya. Nah, dan terjadi larutan penyangga basa gitu ya. Nah, ini kenapa sih disebut larutan penyangga asam? Ini kenapa sih disebut larutan penyangga basa? Nanti akan diterangkan di video selanjutnya ya. Makanya tonton terus ya channel Muhammad Hilman, yang nantinya kalian akan mendapatkan video yang baru mengenai kelanjutan dari pembahasan video sebelumnya. Oke. Nah, nanti ini terbentuk garam bersifat basa dan garam bersifat asam ya. Nah, ini kenapa sih garam bersifat basa, garam bersifat asam? Nah, nanti saya akan buat videonya yang membahas tentang garam terhidrolisis ya, garam terhidrolisis. Nah, nanti saja tunggu video selanjutnya gitu ya. Nah, oke, gimana sih cara membuat larutan penyangga? Lihat di sini. Nah, larutan penyangga asam bisa dibuat secara tidak langsung ya, cara tidak langsung. Jadi kalian harus mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Kita ambil contoh asam lemahnya CH3COH atau asam cuka, atau namanya asam asetat ya, boleh ya. Ditambahkan dengan NaOH ya, natrium hidroksida basa kuat ya, tergolong basa kuat. Nah, kalian juga harus menghafalkan asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat. Itu wajib dihafalkan ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal larutan penyangga ini gitu ya. Nah, ini akan terbentuk garam. Garamnya seperti apa sih? Nah, kita lihat nih. Di sini ada ion, di asam lemah ada ion CH3CO- sebenarnya. Dan H+ ya. Jadi ini ada ion CH3
COO min ditambah dengan H+. Nah, kalian tulis di sini CH3 COO. Kemudian NaOH. Nah, NaOH ini ada ion Na+ ditambah dengan OH- gitu ya. Nah, nanti CH3COO-nya digabung dengan Na, ini akan menjadi CH3COONa. Ditambah dengan H+ dengan OH-nya ya, itu akan bergabung menjadi H2O. Nah, seperti inilah garamnya yang nantinya akan menjadi garam basa ya, artinya garam yang bersifat basa gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan garam bersifat basa atau garam bersifat basa atau garam bersifat asam, lihat aja yang kuatnya ya. Kalau yang kuatnya basa berarti garam bersifat basa gitu ya. Kemudian larutan penyangga basa. Nah, cara membuatnya adalah mencampurkan basa lemah dengan asam kuat. Basa lemahnya NH4OH ya. Kemudian asam kuatnya H2SO4. Nah, ini dibacanya NH4OH itu amonium hidroksida dan H2SO4 itu asam sulfat gitu ya. Nah, ini akan terbentuk NH4OH akan terbentuk ion NH4+ ditambah OH-. Nah, ini nanti kalian tulis NH4+. Ya, plusnya nggak usah ya, karena nanti akan digabung dengan ion yang lain. Kemudian H2SO4 jadi H+ dengan SO4 2- ya. Nah, nanti NH4 digabung dengan SO4, ini akan menjadi NH4 2 kali SO4. Lah, kenapa 2 kali? Ya, kita lihat nih bilangan oksidasinya. NH4 bilangan oksidasinya +1, SO4 bilangan oksidasinya adalah -2 gitu ya. Untuk menjadi senyawa bilangan oksidasinya itu harus 0. Jumlah bilangan oksidasinya harus 0. Berarti ini supaya 0 bagaimana? +1 dikali 2 jadi NH42. Kemudian 2- dikali 1 jadi SO4 1 kali gitu ya maksudnya. Ditambah dengan H+ dengan OH- akan bergabung membentuk H2O gitu ya. Jadi beginilah cara membentuk larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa gitu ya. Kita lihat materi yang lain yaitu, nah, bagaimana cara membuat larutan penyangga ya. Kalau kita lihat di sini kan langsung terbentuk CH3COH dengan CH3CONa. CH3COH-nya adalah asam lemah, CH3CONa-nya adalah garam ya. Tapi sebelumnya kenapa sih ini terbentuk garam? Ini ada prosesnya. Prosesnya dari sini sebenarnya ya. Kita ambil contoh coba ya. Nah, kita ambil contoh ini. Ya, kita ambil contoh ini, kita lihat. Tentukan apakah campuran ini adalah larutan penyangga atau bukan. Kita coba ya. Nah, CH3 COOH ditambah dengan NaOH. Nah, ini akan terbentuk CH3 COONa ditambah dengan H2O. Nah, ini sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya ya. Gitu. Kemudian di sini karena ini direaksikan ya, makanya di sini ada mula-mula bereaksi sisa atau MBS gitu ya. Mula-mulanya yang kalian tulis di sini nilai dari molnya. Molnya itu molaritas kali volume. Kalian kalikan aja molaritas CH3COH-nya 0,1 molar dikali volumenya 50 ml. 0,1 dikali 50 jadi 5 milimol ya. Jadi kalian tulis di sini 5 milimol. NaOH-nya 40 dikali 0,1 ya. Jadi 4 milimol. Tuh. Kemudian kita cari reaksi pembatasnya. Apa sih reaksi pembatas? Mol dibagi dengan koefisien, ambil yang paling kecil. Nah, itu akan jadi reaksi pembatas. Nah, kalau kita lihat
5/1 dengan 4/1 paling kecil adalah 4/1. Itu ya. Kita lihat nih koefisiennya, ulang lagi ya. 5 koefisiennya ini 1, 5/1 5. Kemudian 4 koefisiennya 1, 4/1 4. Ambil yang paling kecil yaitu 4/1. Nah, itulah yang dijadikan reaksi pembatas. Apa sih reaksi pembatas? Reaksi yang habis bereaksi gitu ya. Jadi artinya NaOH ini harus habis bereaksi. Nah, jadi ini supaya habis bagaimana? Ya dikurang 4 dong, enggak? Kemudian berapa sih untuk CH3COH-nya yang bereaksinya berapa mol? Tinggal kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien CH3COH 1, koefisien NaOH 1. Jadi 1/1 kali 4 milimol. Berarti ini akan jadi 4 milimol, sama ya. Nah, untuk yang kanan hasil reaksinya itu bertambah ya. Kemudian kalau yang di kanan itu bertambah ya. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Koefisien CH3CONA adalah 1 per koefisien NaOH adalah 1. 1/1 kali 4 milimol. Jadi bertambah 4 milimol. H2O juga sama ya, karena koefisiennya sama. Ini bertambah 4 milimol. Setelah itu ditambah 5 kurang 4 1 milimol. Kemudian 4 kurang 4 habis, jadi NaOH atau basa kuatnya habis bereaksi. Kemudian terbentuklah garam sebanyak 4 milimol ya. Garamnya CH3CONA ya. Nah, air nggak usah diperhatikan. Kalau kita lihat ternyata pada keadaan sisa ya. Nah, S-nya pada keadaan sisa itu tersisa larutan lemah yaitu CH3COH yaitu asam lemah ya, dengan garamnya adalah CH3CONA. Karena tersisa larutan lemah dengan garam, atau dalam hal ini asam lemah dengan garam yang bersifat basa, ini kesimpulannya terbentuk larutan penyangga gitu ya. Jadi terbentuk larutan penyangga. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Oke, kita bahas nomor 2. Apakah nomor 2 ini larutan penyangga atau bukan gitu ya. Oke, kita coba. NH3. Nah, NH3 ditambah dengan HCl ini akan menjadi NH4Cl gitu ya. Kemudian untuk mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mulanya itu 40 dikali 0,2 ya. Jadi molnya kalian cari dulu. 40 dikali 0,2 itu 8 milimol gitu ya. Kemudian HCl-nya 20 kali 0,4 sama ya 8 milimol. Dan NH4Cl belum terbentuk ketika mula-mula. Kemudian kita cari reaksi pembatasnya. 8 dibagi dengan koefisien NH3 yaitu 1. Untuk HCl 8 dibagi koefisien HCl 1. Sama-sama perbandingannya 8/1 ya. Jadi artinya dua-duanya habis bereaksi ini. Jadi HCl-nya habis bereaksi, berarti supaya habis ini dikurangi 8 milimol. Yang ini kurangi 8 milimol. Ini terbentuk NH4Cl 8 milimol. Gitu ya. Nah, ini akan menjadi tambahkan. Nah, 8 tambah min 8 habis, 8 tambah min 8 habis, NH4Cl-nya tersisa 8 milimol. Ternyata ini tersisa NH4Cl yaitu garam ya. Tersisa garam, artinya karena hanya tersisa garam, ini tidak akan terbentuk larutan penyangga. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan bagaimana sih kalau terbentuknya hanya garam akan terjadi apa. Nah, nanti ya di video selanjutnya. Silakan tonton video selanjutnya dengan cara apa? Subscribe ya channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru yang diupload ya.
Oke, ini jadi tidak terbentuk larutan penyangga ya, karena hanya tersisa garam gitu ya. Tidak terbentuk larutan penyangga gitu. Oke. Nah, cara membuat seperti ini adalah cara tidak langsung ya. Jadi mencampurkan asam dengan basa hingga terbentuk garam. Nah, bisa juga kalian membuat larutan penyangga secara langsung gitu ya. Jadi mencampurkan asam lemah dengan garam basanya, nanti akan terbentuk larutan penyangga asam. Contohnya kalian mencampurkan asam cuka atau asam asetat dengan garamnya yaitu CH3CONA ya. Atau boleh juga kalian mencampurkan basa lemah dengan garamnya ya. Nah, ini basa lemah dengan garam bersifat asam akan terbentuk larutan penyangga basa. Contohnya apa? Basa lemah NH4OH, atau ini sebenarnya boleh kita sebut tadi ya NH3 itu ya. NH3 juga boleh. Ditambah dengan garam bersifat asamnya, contohnya adalah NH4 2 kali SO4, nanti akan terbentuk larutan penyangga basa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau untuk menekan mana yang larutan penyangga atau bukan, kalau prosesnya dengan cara seperti ini ya, menentukan mula-mula bereaksi sisanya itu akan terlalu lama ya, terlalu lama. Nah, sebenarnya ada trik cepatnya ya, kalian bisa lihat trik cepatnya. Oke, kita mulai saja ya. Ya, kita mulai pembahasannya. Trik cepat ya. Trik cepat menentukan apakah larutan ini penyangga atau bukan. Oke, kita lihat mol CH3COH-nya itu kalian kalikan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1 molar. Kemudian volumenya 50 ml. Ya, kalian kalikan, berarti ini akan menjadi 50 dikali dengan 0,1. Jadi ini 5 milimol. Gitu ya. Kemudian mol NaOH-nya kalian kalikan 0,1 dikalikan 40 ml. Ya, berarti 40 dikali dengan 0,1. Berarti ini 4 milimol ya, 4 milimol. Artinya mol CH3COH itu ternyata lebih besar ya. Lebih besar daripada mol NaOH. Artinya mol dari yang lemahnya, nah ini larutan lemah ya, atau mol asam lemah itu lebih besar dari mol larutan kuat ya. Larutan kuat di sini maksudnya basa kuat. Kalau kejadian seperti ini ya, maka bisa disimpulkan akan terbentuk larutan penyangga itu ya, terbentuk larutan penyangga. Nah, cukup begini saja, tidak usah menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Jadi kalau kalian lihat nih trik cepatnya, mol asam atau basa lemah itu harus lebih besar gitu ya dari mol asam atau basa kuat. Maka akan terbentuk larutan penyangga. Kenapa sih harus seperti ini? Nah, sebenarnya tadi kita sudah menghitung. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya tersisa yang lemahnya ya. Yang lemahnya di sini adalah asam lemah. Nah, jadi ini supaya tersisa larutan lemahnya gitu. Makanya ada trik cepat ya. Mol larutan lemah harus lebih besar daripada mol larutan kuat gitu ya ketika dicampurkan. Supaya apa? Nantinya mol larutan lemahnya yang tersisa, sehingga nanti akan terbentuk larutan lemah dengan garamnya. Nah, itu syarat ya, sebenarnya syarat untuk membentuk larutan penyangga. Jadi syaratnya seperti itu gitu ya. Jadi syarat pembuatnya harus seperti ini. Mol asam atau basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam atau basa kuat yang dicampurkannya. Gitu ya. Ya, sampai di sini saja pembahasannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian.
mudah-mudahan kalian bisa menentukan bagaimana cara membuat larutan penyangga, kemudian menentukan apakah larutan ini penyangga atau bukan, gitu ya. Jadi cobalah latihan lagi di rumah ya, gitu ya. Nah, ini baru part 1 ya, nanti akan ada part 2. Nah, di part 2 saya coba akan membahas bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga. Dan bila mana caranya terlalu panjang, itu sebenarnya ada trik cepatnya ya. Makanya jangan lewatkan video yang akan dibahas selanjutnya, gitu ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari channel Muhammad Hilman selanjutnya. Oke, gitu saja. Semoga kalian menjadi tambah pintar. Semangat belajarnya.